Lalu ya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama dari Internet of Things, IoT. Untuk solusi IoT, ada 3 service utama yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah IoT Hub. IoT Hub ini adalah seperti event hub. Dia itu adalah messaging service yang menghubungkan antar IoT device. Jadi IoT device A mengirim ke server. Servernya itu adalah IoT Hub ini. Dan dia bisa digunakan untuk mengirim lagi ke IoT device lainnya. Seperti itu. Lalu ada IoT Central. IoT Central ini adalah, bisa dibilang, dia itu adalah management tools. Lebih tepatnya monitoring tools. Dia digunakan untuk mengelola seluruh IoT device yang ada. Jadi ketimbang kita mengelola IoT device itu satu persatu, device ini ada portal ini, satu portal untuk device A, satu portal untuk device B, tapi IoT Central itu menghubungkan seluruh device dalam satu portal agar lebih mudah dalam sisi manajemen. Dan yang ketiga ini solusi Azure yang sebenarnya bukan, bisa dibilang dia bersifatnya bukan software, sifatnya itu adalah hardware, namanya Azure Sphere. Dia adalah microcontroller yang bisa diintegrasikan dengan IoT device yang kita punya agar bisa terhubung dengan Azure. Fungsi utama dari IoT Solutions yang jelas dia itu paling sering digunakan sebagai smart device untuk sensor atau detection sesuatu. Ya, macam-macam sensornya itu ada sensor lingkungan, entah itu suhu, kelembapan, dan seterusnya. Ada juga scanner untuk barcode, QR code, OCR itu optical character recognition, seperti dia bisa melihat ada tulisan tangan, dibaca, dan diterima oleh komputer hasilnya seperti apa. Lalu ada geolocation and proximity sensor, ini untuk sensor proximity itu kedekatan ya, sensor. Lalu ada geolokasi terkait lokasi seseorang. Lalu ada juga cahaya, warna, infrared, ada suara dan gerakan. Itu adalah macam-macam jenis sensor yang bisa digunakan dalam IoT device. Kita masuk ke IoT Hub. IoT Hub ini tadi yaitu adalah messaging, perangkat messaging untuk IoT. Dia menghubungkan antar IoT device. Jadi misalkan ada IoT device di daerah mana, bisa terhubung ke IoT device di daerah yang lain. Ini komunikasinya bersifat dua arah, tidak cuma satu arah. Kalau misalkan di Azure itu ada namanya Event Hub. Event Hub itu komunikasinya di mana kita lempar ke Event Hub. Event Hub itu dikonsum oleh aplikasi lain. Tapi sifatnya itu bukan seperti bolak-balik, tapi sifatnya searah. Nah, yang ini adalah dua arah, di mana antara kita bisa membuat antara dua device IoT terhubung seolah-olah kayak melakukan SMS. Ada message yang dikirim dan dikirim lagi ke IoT device-nya itu langsung. Dan juga kita bisa membuat custom code, di mana akan terhubung dengan back-end service lain. Misalkan kita mengirim dari device ke Azure IoT Hub, lalu diterima oleh back-end service yang kita buat. Dan ini juga IoT Hub itu mensupport telemetri. Telemetri itu bisa dibilang graphical dari sisi penggunaan usage, entah itu telemetrinya, telemetri suhu, telemetri apapun yang bisa suhu, bisa intinya bersifatnya matrix. Itu akan bisa dibuatkan sebuah grafik tampilannya. Lalu ada file upload juga disupport oleh IoT Hub. Lalu ada comment itu perintah jarak jauh. Jadi dengan IoT Hub juga kita bisa membuat perintah dari kontrol pusatnya untuk mengontrol IoT device secara jarak jauh. Nah, kedua itu adalah IoT Central. Ini bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Itu adalah portal IoT Hub, IoT Central, IoT Central ini adalah monitoring tools, sebuah portal isinya itu untuk mengelola seluruh IoT device yang secara terpusat. Konsepnya adalah connect, monitor, and manage.
Jadi pertama kali otomatis kita akan mengkoneksikan IoT device ini dengan portal IoT sentral. Setelah terkonek, baru kita bisa memonitor di IoT sentral. Setelah dimonitor, kita bisa mengatur konfigurasi di IoT sentral ini akan seperti apa tampilannya dan pengelolaannya lain-lain. Dan UI-nya dalam bentuk dashboard, kita bisa lihat di sini. Disediakan juga template untuk mengolah data. Jadi ada beberapa template yang bisa dipilih tergantung cara mengelola datanya. Jadi ada biasanya masing-masing domain itu memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Misalkan kayak semacam house controlling, kontrol rumah dari sisi suhu, dari sisi listrik dan lain-lain, itu juga pasti memiliki beda bentuk dashboard ketika kita yang dikontrol adalah site engineering, misalkan site seperti mining dan lain-lain. Itu pasti akan berbeda. Lalu yang ketiga adalah solusi Azure Sphere. Azure Sphere yang saya bilang tadi itu adalah hardware. Dia itu sebuah device yang bisa diintegrasi dengan IoT device yang kita punya. Dan dia terkhusus untuk security dari sisi IoT ya. Karena di sini dia mengembed fitur security dari sisi service-nya, dari sisi security-nya adalah security hardware, dari sisi hardware. Ada 3 komponen di Azure Sphere. Yang pertama itu microcontroller-nya, yang kedua itu ada Linux OS untuk operating system-nya, lalu di atasnya ada security service yang bisa digunakan untuk koneksi ke Azure. Dan juga ini menjamin autentikasi dan koneksi ke Azure IoT lebih aman. Kita lanjutkan dengan kuis 3.1.